Halo semua, selamat datang di channel Twist 12. Tempatnya membahas film-film dengan plot twist atau film-film dengan alur yang tak terduga. Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan membahas film berjudul The Good Liar. Bercerita tentang penipu pintar berusia senja yang berusaha mendekati janda kaya raya. Roy Courtney adalah seorang pria parubaya yang biasa melakukan penipuan. Dia melakukannya dengan berbagai cara, salah satunya melalui kencan online. Kali ini target dia seorang janda kaya bernama Betty. Pada pertemuan pertamanya ini, terlihat Roy mulai melancarkan aksinya. Dia berpura-pura sebagai pria yang lugu dan sangat baik. Dia tidak minum ataupun merokok. Mereka mulai berbagi cerita. Betty mengatakan kalau suaminya sudah meninggal setahun yang lalu, dan kini dia hanya memiliki seorang cucu. Roy yang ingin menarik perhatian Betty juga mengatakan kalau istrinya telah meninggal 3 tahun lalu, sedangkan anak satu-satunya bernama Robert tinggal di Australia, sehingga dia hanya sendirian dalam kesehariannya. Obrolan mereka pun berjalan dengan baik, sampai akhirnya Betty harus pulang karena sudah dijemput oleh cucunya yang bernama Stephen. Sedangkan Roy hanya bisa berharap Betty mau menghubunginya lagi. Setelah itu Roy pergi menemui temannya di klub. Di sana sudah ada partnernya bernama Vincent. Mereka sedang menawarkan kerjasama dengan kedua pria yang mereka temui. Seperti biasa, mereka saling tidak menyebutkan nama, untuk menjaga rahasia masing-masing. Roy mengajak mereka untuk bekerja sama menipu orang Rusia, yang sedang ingin berinvestasi 800.000 pound sterling ke Roy. Dan Roy meyakinkan orang Rusia itu, kalau uangnya akan berlipat ganda dalam waktu yang cepat. Karena Roy mengenalkan kepada orang Rusia itu, kalau dia adalah seorang bankir korup. Tapi untuk meyakinkan itu, dia membutuhkan orang yang benar-benar berinvestasi kepada dia juga. Makanya dia mengajak kedua orang ini cukup memasukkan uang masing-masing 50.000 pound sterling. Dan jika orang Rusia itu percaya, maka uang investasi senilai 800.000 pound sterling itu akan dibagikan rata kepada mereka berempat. Salah satu pria terus menanyakan beberapa hal. Walau sudah dibilang tidak perlu saling mengetahui nama, tapi saat dipancing oleh Roy, dia langsung menyebutkan namanya. Brin. Dia bernama Brin. Dia menanyakan, apakah ini akan beresiko dan siapa orang Rusia tersebut. Tapi Roy hanya mengatakan dia tidak memaksa untuk ikut. Dan untuk nama dari orang Rusia itu, dia juga tidak tahu. Karena dia melakukannya sama seperti sekarang, tanpa menyebutkan nama masing-masing. Brin akhirnya menyetujuinya. Sesaat kemudian terlihat Betty menghubungi Roy. Mereka pun pergi nonton bioskop berdua. Sepulang dari nonton, terlihat Roy tiba-tiba sedikit terjatuh karena lututnya lemas. Dia mengatakan, lutut dia memang sering seperti itu. Tapi tentu saja semua ini hanya kepura-puraan Roy untuk berusaha mengambil simpati Betty. Keesokan harinya, terlihat Roy sedang mengatur suasana ruang meeting palsunya untuk bertemu dengan orang Rusia. Sampai beberapa saat kemudian, meeting pun dimulai. Roy mengatakan kalau investasi ini adalah proyek bersama untuk membeli properti di Karibia. Dan ini sudah diatur untuk dijual kembali, dengan keuntungan 2 kali lipat. Jadi hanya perlu 1 minggu, uangnya sudah akan kembali. Mendengar pernyataan Roy, orang Rusia ini pun cukup tertarik. Lalu Roy segera mentransfer uang patungan mereka, sejumlah 200.000 pound sterling ke dalam rekening gabungan untuk meyakinkan orang Rusia ini. Tapi baru saja orang Rusia ini ingin transfer, Brin membuat lelucon tentang Rusia, yang membuat orang Rusia ini kesal, dan langsung pergi meninggalkan mereka. Mereka pun gagal kali ini. Hari berikutnya, Roy kembali janji temu dengan Betty. Tapi sayangnya restoran tempat mereka bertemu sedang tutup. Saat melihat kondisi lutut Roy yang masih sakit, Betty pun mengusulkan ke rumahnya saja. Karena dia baru beli mobil hari ini. Jadi bisa lebih leluasa dan tidak perlu bantuan cucunya untuk menjemput. Roy yang mendengar Betty baru saja membeli mobil, menjadi semakin semangat mengejarnya. Apalagi tadi Betty mengatakan dia membeli mobilnya dengan tunai. Ketika sampai di rumah Betty, mereka pun banyak mengobrol dan makan bersama.
Tapi beberapa saat kemudian, terlihat Stephen datang dengan mimik wajah yang kurang suka dengan Roy. Sepertinya Stephen tidak suka neneknya didekati oleh Roy. Kemudian Betty pun menyuruh Stephen mengantar Roy pulang, dan ditemani juga oleh dirinya. Tapi saat tiba di depan tempat tinggalnya, Roy keluar dengan jalan yang sedikit tertatih. Melihat hal itu, Betty pun kasihan dengannya, karena dia tidak mungkin sanggup naik menggunakan tangga. Akhirnya Betty mengajak Roy kembali ke rumahnya dan menginap di sana sampai lututnya membaik. Saat pagi hari, terlihat Roy sedang merokok di belakang rumah Betty. Tentu saja dia tidak ingin terlihat oleh Betty, karena sepengetahuan Betty, Roy tidak merokok dan minum. Saat itu juga terlihat seseorang sedang memperhatikan dia dan mengawasi rumah Betty. Pada siang harinya Roy ingin keluar, tapi Stephen langsung menawarkannya tumpangan, karena Betty menyuruh dirinya untuk mengantarkan Roy kemanapun dia akan pergi. Roy lalu mengatakan kalau dia ingin ke rumah sakit, karena ada temannya yang sedang dirawat di sana. Saat tiba di rumah sakit dan melihat Stephen pergi, Roy langsung berganti pakaian untuk segera pergi ke tempat pertemuan. Kali ini dia berhasil mengajak orang Rusia itu bertemu kembali. Dan untuk meyakinkan orang Rusia ini, Brin mengatakan kalau dia menaikkan investasinya menjadi masing-masing 100.000 pound sterling. Jadi dia berempat mengeluarkan dana 400.000 pound sterling. Mendengar hal itu, si pria Rusia ini pun mentransfer uang sebesar 600.000 pound sterling. Transaksi pun berhasil. Saat si pria Rusia ini memeluk Brin, tanpa sengaja Brin memegang bagian belakang tubuhnya, yang ternyata ada penyadap. Dan tak lama kemudian, terdengar suara mobil polisi sudah tiba di bawah gedung. Brin dan temannya tampak panik dan segera berlari. Tapi karena sudah tidak bisa melalui pintu utama, Vincent lalu menyuruhnya kabur melalui tangga belakang. Setelah mereka berdua pergi, Roy beserta yang lainnya langsung tertawa. Ternyata ini semua adalah penipuan yang ditujukan untuk Brin dan temannya. Semua polisi dan transaksi ini adalah palsu. Yang benar hanya Brin dan temannya telah mentransfer uang sebesar 200.000 pound sterling. Dan yang saat ini mereka berdua ketahui adalah Roy dan Vincent pasti telah ditangkap polisi. Jadi mereka tidak mungkin meminta uang itu kembali. Setelah itu Roy pun pura-pura ke rumah sakit untuk dijemput kembali oleh Stephen. Ketika tiba di rumah Betty, mereka bertiga pun makan malam bersama. Dan malam ini adalah malam perpisahan dengan Stephen, karena dia akan pergi beberapa hari untuk urusan kuliahnya. Ketika Roy dan Betty mengantar Stephen ke depan, Roy kembali melihat orang yang sebelumnya dia lihat dengan mobil yang sama. Tapi saat ditanyakan ke Betty, Betty mengatakan dia tidak tahu siapa orang itu. Keesokan harinya Roy lebih leluasa, karena Stephen sudah pergi, jadi dia bisa kemanapun tanpa mengarang cerita. Hari ini Roy bersama Vincent pergi menemui si pria Rusia, yang ternyata bernama Vlad. Jadi Vlad merasa kurang dengan bayaran yang diterima kemarin. Di sini mulai terlihat karakter kejam Roy. Dia menyuruh anak buahnya memukul tangan Vlad dengan alat cincang daging. Setelah itu dia pun kembali ke rumah Betty. Dia mulai menyusun rencana dengan Vincent untuk memanipulasi Betty. Menurut Roy ini adalah saat yang tepat, karena Stephen sedang tidak di sini. Tapi sebelum itu dia harus tahu dulu berapa harta yang dimiliki oleh Betty. Saat Betty pulang ke rumah, terlihat Roy sedang duduk dengan Vincent. Dia pun mengenalkannya kepada Betty. Roy mengatakan kalau dia ingin membuat surat warisan, dan Vincent adalah seorang penasehat investasi. Jadi Vincent bisa membantunya dalam mengurus ini semua. Kemudian Roy mengatakan kalau dia akan mewarisi semua hartanya kepada Betty. Tentu saja Betty kaget dan menolaknya, karena dia merasa baru mengenal Roy. Tapi Roy sendiri tidak percaya jika diwariskan ke anaknya. Lalu Vincent menanyakan bagaimana selama ini Betty mengatur strategi keuangannya. Dia tidak punya strategi apa-apa. Karena menurut Betty, dia hanya punya tabungan, uang peninggalan suaminya, dan rumah yang sekarang dia tempati, di mana rumah ini juga dibeli cash olehnya. Mendengar itu, Vincent mencoba akumulasi total harta Betty. Tapi Betty langsung mengatakan kalau di total mungkin dia memiliki 2,8 juta pound sterling.
Mendapat jawaban itu, Roy dan Vincent langsung kaget. Otak licik mereka pun langsung bekerja. Vincent menyarankan, daripada uang Betty hanya ditabung, lebih menguntungkan kalau uang itu diinvestasikan. Di samping bunga yang lebih tinggi, dia juga menjanjikan dalam 5 tahun uangnya bisa 2 kali lipat dari sekarang. Tapi untuk membatasi biaya administrasi dan pajak, Vincent menawarkan agar uang Betty dan uang Roy digabungkan dalam satu rekening. Jadi bunganya bisa jauh lebih besar. Tentu saja Betty tidak langsung mengiyakan tawaran itu. Dia mau memikirkannya terlebih dulu. Hari berikutnya ketika makan siang di rumah, Vincent datang memberikan cek kepada Roy sebesar 20.000 pound sterling dari keuntungan investasinya. Mereka sengaja melakukan ini agar Betty makin tergiur. Kemudian Vincent mengatakan, jika uang Betty yang diinvestasikan, maka dia akan mendapatkan jumlah seperti ini setiap minggunya. Tapi di tengah pembicaraan, tiba-tiba Stephen datang. Ternyata dia kembali lebih cepat dari yang direncanakan. Stephen yang mendengar perkataan mereka langsung kesal. Dia mengatakan, jangan pernah mempermainkan uang neneknya. Melihat hal itu, Vincent pun pamit meninggalkan mereka. Kini Betty yang berbalik marah kepada Stephen, karena tidak sepantasnya dia berkata seperti itu. Akhirnya Stephen pun minta maaf. Ketika Roy dan Betty makan di restoran, Roy menawarkan, bagaimana kalau keuntungan 20.000 pound sterling itu digunakan saja untuk jalan-jalan. Mendengar itu, Betty cukup menyukainya. Karena dulu dia pernah punya impian ingin ke kota Berlin bersama mendiang suaminya. Tapi itu belum pernah tercapai. Keesokan harinya terlihat Betty mencukur rambut Roy untuk persiapan jalan-jalannya. Saat itu mereka masih mendebatkan kota tujuan yang ingin mereka kunjungi. Tapi di sela pembicaraan, tiba-tiba Betty malah terjatuh lemas. Roy yang panik ingin segera menelpon ambulans. Tapi Betty menyuruhnya telepon dokter yang biasa menanganinya. Tak lama berselang dokter pun tiba. Setelah memeriksa Betty, dokter ini mengatakan kalau Betty mengalami stroke lagi. Jadi sebelumnya dokter ini sudah memberikannya obat. Tapi Betty tidak meminumnya. Makanya sekarang kambuh lagi. Betty memang sengaja tidak mau minum obat. Karena dia tidak ingin hidupnya hanya dihabiskan untuk istirahat dan minum obat saja. Tapi dokter mengatakan jika dia terus seperti ini, hidupnya hanya akan bertahan sampai akhir tahun ini. Roy yang mendengar itu jadi lebih menjaga Betty dengan mengingatkannya untuk selalu minum obat. Dia juga menyetujui keinginan Betty untuk pergi ke Berlin. Saat mereka sedang membeli pakaian untuk persiapan jalan-jalannya, Roy dikagetkan dengan kehadiran Brin. Roy segera membuat alasan untuk berpisah sejenak dengan Betty. Dia pun segera berjalan dengan cepat untuk menghindari Brin. Roy berjalan menuju stasiun kereta, tapi tampaknya Brin masih terus mengikutinya. Roy yang menyadari kalau ini tidak bisa dihindari lagi, segera mendorong CCTV ke arah atas, agar dirinya tidak terekam. Dan saat Brin mendekatinya, dia segera memukul dan menendangnya hingga tertabrak kereta yang melintas. Kemudian Roy melepas jaketnya, dan segera pergi dari sana tanpa seorang pun mencurigainya. Keesokan harinya mereka pun berangkat ke Berlin. Tapi secara mengejutkan, ternyata Stephen juga sudah ada di sana. Jadi Stephen merasa bersalah kepada Roy. Dan untuk menebusnya, dia akan menjadi tour guide. Apalagi Stephen bisa bahasa Jerman. Jadi akan lebih memudahkan liburan mereka. Mereka pun mulai jalan-jalan ke tujuan wisata di sana. Tapi belum jalan di banyak tempat, Roy sudah terlihat cukup bosan. Akhirnya Betty menyuruh Stephen mengantarnya kembali ke hotel. Sedangkan Betty tetap berjalan-jalan sendiri. Saat Roy sedang di hotel, Betty baru saja kembali. Tapi terlihat tangannya sedikit terluka. Betty mengatakan kalau tadi dia terjatuh karena tersandung trotoar. Di trip berikutnya, Roy dan Betty berencana pergi ke restoran. Tapi Stephen mengajaknya ke tempat lain. Dan menurut Stephen ini tempat yang layak untuk dikunjungi. Mereka pun mengikuti ajakannya. Saat tiba di tempat tujuan, Stephen mengajak mereka ke dalam sebuah apartemen dan masuk ke salah satu kamar di sana. Saat di sana, Stephen langsung menanyakan Roy tentang ruangan ini. Since you were last here. Jadi selama ini Stephen sedang menyelidiki Roy. Dan menurut catatan yang didapat, Roy dulu adalah tentara angkatan darat Inggris dan pernah mengalami luka.
hingga terlibat pembunuhan yang terjadi di kamar ini. Mendengar pernyataan dari Stephen, Roy lalu mulai menjelaskan semua yang terjadi. Roy mengatakan kalau saat itu dia bekerja pada divisi intelijen yang bertugas berburu Nazi. Dan pada hari itu dia diberikan informasi kalau ada seorang yang dicurigai bernama Martin Geiger sedang bersembunyi di Berlin. Dia pun ditugaskan ke sana dengan ditemani oleh penerjemah bernama Hans Taub. Jadi tempat ini memang ruangan yang sama ketika dia dan Taub menemui Martin Geiger. Saat itu terjadi perkelahian yang menyebabkan Taub meninggal. Tapi Stephen langsung membantah cerita Roy, karena dia telah menyelidiki semuanya. Jadi kejadian sebenarnya adalah mereka bertiga terlibat perkelahian, hingga menyebabkan Roy yang meninggal, sedangkan Taub yang masih hidup. Akhirnya dia jujur kalau dirinya memang bukan Roy. Dia adalah Hans Taub, si penerjemah yang berasal dari Jerman. Karena dia dari umur 14 tahun sudah mengajar bahasa Inggris, jadi dia cukup fasih dalam berbahasa Inggris. Saat itu dia memang ingin keluar dari Jerman, karena ada konflik perang yang sedang terjadi di sana. Makanya dia menggunakan identitas Roy untuk pergi ke Inggris. Apalagi wajah mereka berdua cukup mirip. Jadi dengan mudah tahu pergi dari Jerman. Stephen begitu marah, karena selama ini Roy membohongi mereka semua. Tapi Betty segera menghentikan Stephen. Menurut Betty, siapapun Roy saat ini, dia yang menentukan sikapnya sendiri, tanpa perlu campur tangan Stephen. Setelah kejadian ini, mereka pun memutuskan untuk pulang ke rumah. Setibanya di rumah, Betty mengatakan pada Roy untuk menghubungi Vincent, karena dia sudah siap membuat rekening gabungan dengan Roy, seperti yang ditawarkan Vincent sebelumnya. Roy yang mendengar itu begitu senang. Dia pun segera menemui Vincent dan mengatur rencananya. Roy mengatakan dia akan melakukannya seperti biasa. Dia akan memasukkan uangnya ke rekening bersama tersebut, kemudian Betty memasukkan uangnya juga. Lalu dia akan segera mengambil semua uang Betty. Tapi Vincent merasa tidak enak jika diambil semua, karena totalnya hampir 3 juta pound sterling. Apalagi saat ini dia sedang mengalami sakit yang cukup parah. Roy tidak peduli dengan kata-kata Vincent. Dia tetap ingin mengambil semua uang Betty, karena setelah ini dia sudah mau pensiun. Jadi ini adalah penipuan terakhirnya. Hari berikutnya Betty dan Roy sudah siap untuk penggabungan rekeningnya. Vincent menjelaskan kalau mereka masing-masing diberikan semacam keypad untuk mentransfer dana mereka ke rekening yang berada di Karibia. Saat ingin transfer, Betty sedikit ragu untuk mentransfer uangnya semua sampai nol, mengingat kondisi dia memiliki penyakit. Tapi Roy berusaha meyakinkannya dengan mentransfer terlebih dahulu semua uangnya sebesar 3,8 juta pound sterling. Vincent dan Betty cukup kaget. Ternyata Roy memiliki uang yang lebih banyak. Tapi demi meyakinkan Betty, Roy harus melakukan itu. Akhirnya Betty pun mentransfer semua uangnya. Kemudian mereka juga harus memasukkan password bersama. Betty menyarankan menggunakan jenis bunga yang ada di pajangan ruangannya, yaitu lilis. Setelah Vincent pergi dari sana, Roy pura-pura kalau anaknya yang bernama Robert baru saja tiba di London dan mengajaknya bertemu malam ini. Tentu saja Betty langsung menyarankan Roy segera menemuinya. Sesuai dengan rencana, Roy pun segera bersiap-siap meninggalkan Betty. Dia memasukkan semua keperluannya ke dalam tas. Tapi sebelum berangkat, Betty menyarankan Roy membawa minum untuk di perjalanan. Kemudian Roy pun pergi ke stasiun kereta ditemani oleh Betty. Saat Roy sudah di apartemen dan membuka tasnya, betapa kagetnya dia. Ternyata keypad transaksinya tidak ada di tas. Dia menelpon Vincent tapi tidak aktif. Roy segera menelpon pihak bank dan menanyakan apakah dia bisa melakukan transfer melalui telepon saja. Pihak bank mengatakan dia hanya bisa melakukan transaksi dengan keypad tersebut. Jika keypad itu hilang, pihak bank baru bisa mengirimnya dalam 2 hari. Roy sangat marah, tapi dia tidak punya pilihan selain kembali ke tempat Betty untuk mengambil keypad tersebut. Tapi saat memasuki rumah itu, Roy tampak kaget karena semua perabot dan barang-barang sudah tidak ada lagi. Di sana hanya ada Betty yang sedang duduk di kursi sambil memegang keypad transaksi. Dia menanyakan Roy, mengapa dia kembali ke sini. Roy mengatakan kalau Robert membatalkan pertemuannya. Tapi Betty langsung menekan tombol transfer sebesar 50.000 pound sterling.
Jadi Betty menyarankan Roy untuk menjawab jujur. Karena jika dia masih berbohong, Betty akan terus mentransfer 50.000 pound sterling dari rekening bersamanya itu ke rekening lain. Selanjutnya Betty masih menanyakan beberapa hal, dan Roy masih berbohong. Terlihat Roy makin panik, sampai akhirnya Betty yang membantu meluruskan. Dia tahu kalau tujuan Roy kembali adalah untuk mengambil kipet transaksi ini. Dan Betty juga tahu kalau Roy tidak pernah punya anak. Kini Betty menyuruh Roy untuk menyadari apa yang selama ini ada di depan matanya. Mata Roy langsung tertuju pada lukisan bunga lilis. Saat itu juga Roy langsung menyadari kalau Betty adalah wanita yang dulu ia kenal bernama Lily. Scene lalu mundur saat Lily masih sangat muda. Dia anak dari pengusaha kaya yang memiliki pabrik, dan Hans Taub mengajarkan bahasa Inggris kepada Lily. Ketika Hans datang, Lily masih belum siap. Jadi dia menunggu di ruang tamu. Sesaat kemudian mata dia tertuju ke salah satu ruangan, di mana ayah Lily sedang berbicara dengan orang pemerintahan. Kemudian Hans mendengar suara kakak Lily yang sedang latihan berdansa. Saat dia mengintip, Hans disuruh masuk untuk latihan bersamanya. Tapi Hans memang tidak tahu diri. Saat dansa, dia sengaja ingin mencium kakaknya. Tentu saja dia langsung ditolak dan didorong oleh kakaknya. Hans juga langsung diusir. Kemudian dia segera menemui Lily untuk mengajarnya. Saat itu Lily sangat menyukai Hans. Dia sampai menyimpan potongan rambutnya dan disimpan di liontin kalung. Hans yang masih kesal karena dipermalukan oleh kakaknya tadi, segera melampiaskan kekesalannya. Karena dia tahu Lily menyukainya, Hans menyuruhnya berdiri dan mulai menciumnya. Tapi tidak berhenti sampai di sini. Hans melampiaskan nafsunya pada gadis kecil ini. Lily yang sudah melawan tidak bisa mengalahkan tenaganya. Setelah melakukan perbuatan itu, Lily yang masih kecil tidak berani mengadu kepada orang tuanya. Tapi Hans tetap dipanggil oleh ayah Lily, karena tadi berusaha mencium kakaknya. Dia pun disuruh keluar dan diberhentikan untuk tidak mengajar lagi. Selang 2 hari kemudian, ayahnya dilaporkan oleh seseorang karena dituduh telah berkhianat. Dan itu dilaporkan oleh Hans yang saat itu mendengar pembicaraan ayahnya. Kemudian ayah Lily divonis hukuman gantung. Pabrik, uang, dan segalanya juga disita. Ibunya yang tidak sanggup menerima itu semua, akhirnya juga bundir. Setelah itu dia hidup sengsara bersama kakak-kakaknya. Sampai bom dijatuhkan dan membunuh ketiga kakaknya yang sedang bekerja. Dia terselamatkan, karena kakaknya membiarkan dia tidur dan tidak membantu mereka bekerja. Menyadari itu semua, Roy berkata, kenapa harus repot-repot sampai seperti ini? Karena semua ini bisa dibicarakan. Menurut Lily, semua ini sudah tidak pantas kalau hanya dibicarakan. Makanya dia harus memberinya pelajaran. Dimulai dengan Stephen yang telah melakukan riset tentang dirinya terlebih dulu. Berbagai berita kejahatan tentang Roy sudah pernah ada. Jadi Stephen tinggal membuat target sesuai keinginan Roy, yaitu wanita tua yang lugu. Tapi menurut Roy, apa yang dia lakukan ini percuma. Karena ini tidak membuktikan kalau dia adalah Hans Taub. Jadi pada saat berada di Berlin, ketika Lily jalan-jalan sendirian, dia sebenarnya pergi ke rumah lamanya. Yang saat itu sudah jadi rumah amal. Dia masuk ke kamar miliknya. Di sana dia pernah menyimpan kalung liontin yang dulu dia pakai. Tangan Lily terluka akibat goresan di papan ini, yang sebelumnya dia berbohong karena jatuh di trotoar. Jadi dalam liontin ini masih tersimpan rambut milik Hans waktu dulu. Dan dia juga pernah mencukur rambutnya belum lama ini. Jadi dia tinggal mencocokkannya saja. Roy yang merasa sudah terpojok masih terus mengelak. Tapi Lily kembali menjelaskan kalau uang tabungan bersamanya itu sudah diambil semua. Dan itu berkat Vincent. Stephen menemuinya pada saat sebelum ke Berlin. Dia meyakinkannya kalau kasus pemalsuan, penipuan, dan pemerasan tidak baik jika diketahui oleh anak-anaknya. Lily juga mengingatkan kalau Stephen bukanlah cucu aslinya. Dan dia saat ini sebenarnya memiliki banyak cucu. Salah satunya adalah yang beberapa kali terlihat oleh Roy saat berada di luar rumah. Sebenarnya dia saat itu sedang memastikan agar keadaan baik-baik saja. Dan Stephen adalah partnernya. Mereka berdualah yang menyiapkan panggung drama ini, dengan menciptakan suasana rumah untuk sesosok Betty yang membosankan. Jadi makin terlihat seperti korban yang mudah. Dokter dan penyakit stroke-nya juga kebohongan.
supaya Roy terharu. Roy lalu segera bersujud dan minta maaf. Tapi Lily mengatakan dia sudah memaafkannya dan mengembalikan kipet transaksi itu. Tapi jumlahnya hanya tersisa 100.000 pound sterling. Roy yang melihat itu langsung marah dan menyerang Lily. Tapi Lily berhasil menjatuhkannya. Dan setelah itu terlihat Vlad dan teman Brain muncul di hadapan Roy menagih uangnya. Lily pun meninggalkan Roy yang sedang dipukuli. Beberapa hari kemudian terlihat Vincent menjenguk Roy, yang ternyata mengalami stroke akibat dipukuli. Dia kini sulit bicara dan bergerak. Sedangkan Lily melanjutkan kembali kehidupan bersama keluarga besarnya. Dan film pun berakhir.